Makanya sorry banget, aku beberapa minggu terakhir ini aku nggak sempat upload video dan baru bisa upload lagi video, baru sempat bikin konten lagi. Dan di segmen Wulan Stock ini aku nggak akan ngomongin bisnis, aku mau ngobrolin yang santai-santai aja dulu. Aku mau ngobrol tentang Anonymous. Sebenarnya apa itu Anonymous? Jadi Anonymous itu adalah kelompok anonim atau sering dibilang hacker gitu ya, yang mereka pakai topeng Guy Fawkes kayak gini. Dan kenapa aku pengen bahas tentang Anonymous ini? Penasaran? Stay tune ya. Oke, jadi kenapa aku pengen bahas tentang si Anonymous ini? Jadi sebenarnya aku tuh rasa penasaran ini timbul setelah aku nonton video tentang kasus kematiannya George Floyd. Kalian tahu dong, George Floyd itu adalah kasus isu rasisme yang lumayan menghebohkan lah ya akhir-akhir ini. Jadi si George Floyd itu meninggal setelah lehernya ditindih sama polisi di Minneapolis. Polisi berkulit putih, si George Floyd itu sendiri berkulit hitam. Jadi isu rasisme bener-bener kental di situ akhirnya dan menuai banyak sekali protes, terutama dari Anonymous juga ngasih protes ke kepolisian Minneapolis gitu ya. Dan akhirnya aku pun research, aku cari tahu tentang Anonymous ini dan akhirnya aku mengumpulkan beberapa informasi yang aku mau bagikan juga ke kalian. Oke? Jadi si Anonymous sendiri ini cikal bakalnya itu dari tahun 2003. Tahun 2003 berawal dari sebuah forum internet bernama 4chan dengan misi untuk menentang sensor dan pengawasan online oleh pemerintah. Anonymous juga anti terhadap Scientology, pornografi, korupsi, dan juga homofobia, paham seperti itu. Mereka juga kan terkenal menggunakan topeng ini, topeng Guy Fawkes ini ya. Sekedar info buat kalian, sebenarnya topeng Guy Fawkes ini berawal dari sebuah film, namanya film V for Vendetta. Bisa kalian research. Itu film V for Vendetta itu menceritakan tentang seorang gitu ya, seorang yang merupakan korban dari percobaan pemerintah, dan dia itu mencoba membongkar kebusukan pemerintah dengan cara dia sendiri. Dan caranya juga lumayan ekstrim dan lumayan menarik sih filmnya. Kalian bisa tonton filmnya, itu bagus banget. Nah, topeng Guy Fawkes itu dari film V for Vendetta itu. Nama Anonymous sendiri ini terinspirasi dari anonimitas user yang di internet. Yang kita tahu lah ya, ada beberapa user di internet yang nggak mau kalau identitasnya diketahui atau secara anonim gitu ya. Dan konsep Anonymous ini semakin matang atau konsepnya udah saklek gitu ya di tahun 2004. Ketika itu administrator di forum 4chan mengaktifasi protokol Forge Unknown atau yang membuat postingan itu bernama Anonymous kayak gitu. Jadi semakin matang di situ. Anonymous sendiri terdiri dari banyak pengguna internet. Mereka memobilisasi serangan atau misi melalui berbagai wadah. Wadahnya tentu aja yang di internet kayak YouTube, Facebook, terus 4chan kayak gitu ya. Sejak tahun 2008, Anonymous ini semakin erat kaitannya dengan hacktivis internasional yang saling bekerja sama melakukan protes atau tindakan lain yang seringkali tujuannya berhubungan dengan mempromosikan kebebasan internet dan juga berpendapat, dan juga menentang adanya Stop Sopa Pipa. Apa itu Stop Sopa Pipa? Jadi Stop Sopa Pipa ini adalah Stop All Piracy Act yang membuat agen FBI akhirnya juga ikut turun tangan gitu ya untuk menyisir server-server seperti Mega Upload, Mediafire, dan lain sebagainya yang kita tahu sebagian udah ditutup juga kan. Dan berkenaan dengan adanya kebijakan itu, Anonymous marah dong dan mengancam semua pihak yang mendukung adanya Stop Sopa Pipa ini. Salah satunya yang paling terkenal itu Facebook. Dikabarkan gitu ya kalau Facebook itu menyalahgunakan data-data privacy usernya dan menjualnya ke pihak ketiga seperti Intel, pemerintah, dan lain sebagainya gitu.
Jadi sejak tahun 2008, Anonymous semakin serius dalam melakukan hacktivist tadi. Jadi hacktivist itu adalah tindakan hack untuk mencapai misi tertentu. Mereka tuh bahkan dijulukin sebagai Robin Hood digital gitu ya. Karena dikenal memperjuangkan kebebasan informasi dan akses internet itu tadi. Dan juga untuk berbagai hal yang lumayan banyak positif gitu ya, emang sebagian besar positif gitu. Jadi mereka dijuluki sebagai Robin Hood digital. Aksi hack mereka semakin liar dan menyerang website-website yang lumayan penting gitu. Sehingga waktu itu majalah Time tahun 2012 itu majalah Time sampai memasukkan nama Anonymous ini sebagai salah satu organisasi atau salah satu kelompok yang paling berpengaruh di dunia. It's so mind blowing menurut aku sih. Itu lumayan wow gitu ya. Bahkan sampai majalah Time yang udah tingkatnya segitu tingginya itu memasukkan Anonymous sebagai kelompok yang paling berpengaruh di dunia. Itu menurut aku so wow banget sih. Dan aksi-aksi mereka juga lumayan heroik gitu ya. Aku juga udah ngumpulin beberapa serangan-serangan yang udah mereka lakukan untuk kepentingan publik. Dan sebenarnya yang paling menarik perhatian itu di tahun 2008 ketika mereka coba mengekspos The Church of Scientology dan mengupload video Tom Cruise yang lagi diwawancarai saat itu. Yang sebelumnya video itu sebenarnya hanya untuk konsumsi member gitu ya, tapi di boom sama mereka keluar ke publik gitu. Wow, menurut aku wow banget. Oke, kita mulai dari aksi yang pertama. Itu di tahun 2006. Di tahun 2006 kalau kalian tahu Hal Turner itu adalah seorang penyiar radio dan komentator politik sayap kanan Amerika. Jadi dia tuh kayak political komentatornya Amerika gitu ya. Dia juga seorang white supremacy atau orang yang percaya kalau orang-orang kulit putih itu lebih superior dibandingkan dengan ras yang lain. Jadi dia salah satu orang yang menganut white supremacy. Dia itu berasal dari New Jersey, Amerika Serikat. Dan pada Desember 2006 sampai Januari 2007, dia mengaku kalau situsnya Hal Turner Radio Show itu dihack. Dan dia harus membayar harga bandwidth sebanyak ribuan dolar. Dia sampai ngegugat 4chan, 7chan karena pelanggaran hak cipta gitu ya, pemerasan barang dan layanan tanpa izin. Itu serangan yang pertama dari Anonymous. Serangan yang kedua itu tahun 2007. Ini merupakan prestasi yang lumayan besar juga sih buat Anonymous karena dia berhasil memerangi pornografi dan eksploitasi anak dan mengekspos perusahaan-perusahaan yang menyediakan platform bagi para pedofil di mana mereka bisa menculik, menganiaya dan melakukan kejahatan pada anak. Kita lanjut ke tahun 2008 ya, ke yang ketiga. Jadi di tahun 2008 itu mereka membuat Project Synology. Project Synology ini sendiri untuk protes terhadap The Church of Scientology yang ternyata mengeksploitasi member-membernya dan memeras member-member mereka untuk uang. Itu pada 14 Januari tahun 2008. Mereka mengunggah video ke YouTube. Video itu video dari Church of Scientology yang berisi wawancara bersama Tom Cruise. Jadi video itu bukan untuk publik sebenarnya, tapi mereka share itu ke publik. Video itu sebenarnya hanya untuk para member-membernya aja nih. Jadi Church of Scientology ini dipercaya gitu ya, memeras member-member mereka dan anggota-anggota gereja mereka itu untuk mendapatkan uang. So wow. Anonymous juga memesan ratusan pizza ke pusat-pusat Scientology dan mereka hack juga mesin fax mereka untuk mengirim satu page yang isinya cuma tinta doang. Jadi satu lembar itu isinya cuma tinta aja gitu loh, satu lembar itu, biar tinta mereka pada kering. Sebenarnya masih banyak sih, masih ada beberapa aksi di tahun 2008, cuman aku akan sebutin ini aja. Kita lanjut ke yang keempat. Tahun 2011 ini sebenarnya kayak
the year of Anonymous ya. Kenapa ya? Karena banyak banget serangan yang mereka lakukan di 2011, tapi aku akan coba kasih satu aja biar videonya juga nggak terlalu panjang, yaitu Operation Darknet. Kalian yang kenal dark web pasti tahu dong Hidden Wiki, yaitu salah satu gateway menuju ke dark web. Jadi salah satu jalan ke dark web bisa lewat Hidden Wiki ini untuk mengakses situs-situs ilegal. Mereka punya akses ke Hidden Wiki, si Anonymous ini punya akses ke Hidden Wiki, lalu memburu dan mencoba mematikan situs-situs pornografi anak, terutama Lolita City. Lolita City itu kayak situs yang lumayan gede gitu ya, situs pornografi anak yang lumayan besar pada saat itu, dan target mereka itu sebenarnya ke Lolita City itu, dan sempat mengirimkan serangan cyber ke Lolita City itu. Jadi Lolita itu, kalau kalian nggak tahu, itu sebuah website di mana para pedofil itu menonton anak-anak kecil yang nggak berdosa gitu dilecehkan sama orang-orang dewasa atau mungkin orang-orang yang lebih tua dari mereka. Dan ya itu sedih banget dan sangat-sangat menjijikan sih menurut aku. Orang yang segitu kayak gitu sama anak kecil tuh sakit lah. Dan mengekspos 1589 nama pengguna aktif Lolita City ke publik. Dan mereka di sana juga berbagi metodologi dalam proses hacking. Jadi mereka kayak ngasih step by stepnya buat ngehack gitu ya, ngehack sistem si Lolita City ini. Dan mereka juga mengatakan akan melakukan apapun dan pergi kemanapun untuk menegakkan keadilan, di mana pihak berwajib gagal melakukan apa yang mestinya mereka lakukan. Dan di 2015 Anonymous juga masih melakukan aksinya di 2015, dan ini juga lumayan mind blowing menurut aku sih. Jadi di 2015 ini ada Operation Ice ISIS. Apa itu? Jadi di 13 November 2015 kan kita tahu kalau Paris itu ada pengeboman kan oleh ISIS, dan itu menuai protes dari dunia termasuk si Anonymous ini. Dan Anonymous ini pun mendeklarasikan perang ke ISIS melalui video yang mereka unggah ke YouTube. Dan juga nggak cukup cuman itu, Anonymous juga menghack 5.500 akun Twitter yang mendukung ISIS. 5.500 akun Twitter yang mendukung ISIS, dan mengambil alih 100 akun website yang berisi tentang propagandanya ISIS. Dan gak cuman itu, mereka juga menghack sekitar 25.000 lebih sosmed yang pro ISIS. Oke, jadi walaupun gak ada unsur kekerasan, tapi kegiatan hacktivisme ini masih dianggap secara ilegal atau setidaknya ambigu secara legal ya, karena mereka bergerak secara anonim. Walaupun gitu, tapi ada juga sebagian orang yang ngerasa kalau kegiatan hacktivisme ini malah justru membantu. Di saat mereka tidak bisa mengandalkan pihak yang berwajib, malah justru Anonymous lah yang akhirnya ikut membuka suara dan juga membuka kebenaran dan ikut membantu gitu ya dalam mengungkapkan keadilan. Kalau kalian sendiri gimana? Kalian termasuk yang pro kah atau yang kontra terhadap adanya Anonymous ini? Komen di bawah ya. Oke, segitu aja video dari aku hari ini. Semoga kalian suka dengan obrolan yang gak jelas ini. Oke, berasal dari kekepoan aku dan akhirnya aku jadikan konten. Semoga kalian suka. Dan juga kalian please komen di bawah next video aku kira-kira mendingan bikin apa. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video ini kalau kalian suka. Oke, thank you.